cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Seneng Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas ini teman-teman ya, kriteria saham yang cocok untuk investasi. Nah, biasanya kita bahas saham-saham yang untuk pendek-pendek aja ya, swing atau trading seperti itu, yang pokoknya jangka pendek lah, sebulan gitu atau seminggu. Nah, kita akan bahas di sini bagi teman-teman yang tipenya itu position trader ya, atau istilahnya investor. Nah, ini adalah kriteria ya saham-saham yang bisa teman-teman pilih nanti untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau saya ngomong jangka panjang itu berarti di atas setahun. Jadi kalau teman-teman itu mau investasi, itu minimal holder di portonya itu 1 tahun. Itu minimal kalau ngomong investasi teman-teman, dari dividen ke dividen. Nah, itu namanya investasi. Oke, syarat-syaratnya apa aja sih saham-saham yang bisa buat investasi? Nah, yang pertama adalah PER-nya kurang dari 15 kali. Teman-teman ya, PER itu adalah price to earning ratio. Jadi harga dibanding dengan profitnya teman-teman, atau EPS ya, earning per share-nya. Jadi semakin kecil PER-nya itu semakin bagus. Jadi semakin kecil PER-nya itu teman-teman akan BEP-nya semakin cepat. Nah, artinya PER 15 kali itu apa toh? PER 15 kali itu artinya 15 tahun. Jadi saat teman-teman itu investasi di suatu saham dengan PER 15 kali, teman-teman akan BEP atau break even point itu selama 15 tahun. Seperti itu guys ya. Jadi semakin kecil semakin bagus. Kalau 10 kali berarti 10 tahun. 8 kali berarti 8 tahun. Seperti itu guys. Oke, syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah DER-nya kurang dari 100%. Nah, ini sebisa mungkin guys cari saham-saham dengan DER di bawah 100%. Karena semakin kecil hutang, tentu aja ruang gerak dari sebuah perusahaan itu akan semakin bagus. Jadi semakin dia itu hutangnya kecil, bebannya dia itu semakin kecil dan memudahkan dia untuk ekspansi atau mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Jadi semakin kecil hutangnya tentu aja semakin bagus. Tapi kadang-kadang juga ada sebuah perusahaan yang DER-nya itu 100% lebih di bawah 200 juga masih oke. Tergantung dengan bidang usahanya teman-teman. Ya, tapi sebaiknya di bawah 100, kecuali banking. Kalau bank memang beda hitungannya. Ini kecuali banking. Kalau banking itu DER-nya lebih gede malah lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita nabung di bank, itu dianggapnya DER sama bank. Jadi tabungan nasabah itu dianggapnya utang sama bank. Jadi dia kan mengutarkan tabungan nasabah seperti itu. Jadi kalau bank itu DER-nya semakin gede berarti semakin bagus. Artinya nasabahnya semakin besar. Nah, ini order bank ya. Selain bank, itu DER-nya di bawah 100%. Oke, terus lanjut ya. PBV-nya kalau bisa kurang dari 2 kali. Syukur-syukur di bawah 1 kali. Nah, tentu aja PBV yang lebih kecil itu lebih bagus karena harganya lebih murah teman-teman. Nah, kalau harganya lebih murah, jadi potensi kenaikan sahamnya di masa yang akan datang itu akan semakin besar. Beda dengan harga PBV udah tinggi banget, terus mau kemana gitu kan pertanyaannya. Kalau harga bukunya itu udah tinggi, gerakannya terus mau kemana? Jadi susah juga pertanyaannya ya. Tapi kalau PBV-nya rendah pasti ini juga nanti karena harga bukunya juga masih rendah, kemungkinan kalau usahanya naik, ya harga bukunya akan ngikuti seperti atau malah justru akan naik harga bukunya. Jadi istilahnya saham dengan PBV yang lebih kecil itu tentu aja lebih bagus. Seperti itu guys ya. Tapi ini juga bukan patokan yang utama. Kadang-kadang kalau perusahaan yang profitnya itu besar ya, market leader, emang PBV-nya dijualnya agak mahal teman-teman. Jadi ada juga yang 3 kali juga udah oke.
Oke, lanjut yaitu ROE. Nah, ini juga penting. Ya, ROE-nya itu kurang dari ini salah nih, guys. ROE-nya harusnya lebih dari ya, bukan kurang dari. Ini salah, teman-teman. Salah cucuk. Kayak gini, guys. Ya. Nah, ROE-nya kurang dari. Nah, ini lebih dari. Nah, jadi ROE-nya itu lebih dari 15%. Nah, ROE itu adalah return of equity. Ya, jadi profit yang dihasilkan dari modalnya. Nah, contohnya misalnya saya punya duit 100.000, terus saya kulak satu barang ya, dapat barangnya. Terus saya ngejualnya 115.000. Nah, itu berarti ROE-nya 15%. Nah, itu ROE bersih ya. Ini ROE bersih. Biasanya kalau di sekuritas itu namanya ROE bersih. Karena kalau kita usahakan nggak hanya beli dan jual, Pak. Ada biaya transportasi, ada biaya bayar karyawan, ada biaya listrik, dan lain-lain. Nah, ini ROE-nya udah bersih. Seperti itu, guys. Jadi kalau misalnya kita punya duit 100.000, terus dapat barang nih, kita jualnya misalnya 130.000, tapi dipotong bla 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 bla, jadi totalnya cuma 115. Nah, itu bersihnya 15.000. Jadi istilahnya itu ROE 15%. Jadi semakin gede ROE itu semakin bagus. Artinya berarti perusahaan itu semakin semakin kenceng ya, dapat labanya, dan akan semakin cepat ngembaliin modalnya. Betul, guys? Jadi kalau menurut saya sih, kalau teman-teman investasi di sebuah perusahaan itu pilihlah saham dengan ROE itu lebih dari 15%. Seperti itu, guys ya. Nah, ini untuk tambahan itu dividennya lebih dari 3%. Nah, ini tambahan aja teman-teman ya. Karena dividen itu sebenarnya adalah bonus bagi perusahaan yang istilahnya dia lagi ekspansif. Perusahaan yang lagi mengembangkan usahanya secara masif, biasanya dia bagi dividennya kecil biasanya ya, 3% lah, nggak masalah gitu. Atau bahkan dia nggak bagi dividen karena duitnya yang dari labanya itu buat buka cabang, ekspansi seperti itu. Jadi nggak dibagikan ke dividen karena dia untuk fokus mengembangkan usahanya dia, fokus mengembangkan ekuitasnya atau asetnya dia, seperti itu. Jadi nggak dibagi ke pemegang saham. Tapi beda kalau saham-saham yang udah mature atau saham-saham yang udah tua, yang udah istilahnya udah mentok, dia mau ekspansi udah sulit. Ya udah istilahnya udah mentok lah, bahasa seperti itu. Kadang-kadang kan kita kalau usaha kan mentok juga. Mentok ini mau ekspansinya kemana ya sulit. Nah, kalau seperti itu biasanya saham-saham kalau masih labanya gede itu akan bagi dividen gede. Jadi kalau ada perusahaan yang bagi dividennya 100%, dividen payout ratio ya, DPS ya, DPS-nya itu lebih dari 100%. Itu malah justru kurang bagus buat investasi karena dia udah nggak niat buat ekspansi lagi. Jadi kalau yang buat investasi itu cocoknya saham yang masih ekspansif. Seperti itu, guys ya. Jadi ya seginilah cocoknya. Ini buat tambahan aja sebenarnya dividen. Dan teman-teman terus nyari-nyari saham yang kayak gini gimana? Mungkin pertanyaan teman-teman, gimana ya nyari saham dengan PER 15 kali, DER-nya di bawah 100%, PBV-nya di bawah 2, dan ROE-nya di atas 15. Gimana caranya? Ya teman-teman bisa lihat satu-satu di sekuritas, teman-teman. Nah, di sini ketika aja ada 800 saham, ketika aja satu-satu. Cari aja di sini. Ya di sini ada PER, ada ROE ya kan? Terus ada di sini ada PBV. Ada di sini. Terus di sini ada DER. Ada, baca satu-satu. Ya, lama ya. Nah, di sini kalau saya sih pakai rumus. Ya rumus ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ternyata dari kriteria di atas, ya kriteria yang kita udah bahas tadi, dari PER 15 kali di bawah, DER-nya di bawah 100, PBV-nya di bawah 2, dan ROE-nya di atas 15, itu ada 46 saham di Bursa Efek saat ini. Ya contohnya saya bilang tadi Koka. Tuh, Koka. Teman-teman mungkin nggak tahu nih, Koka sama apa sih? 150. Nah ternyata dia masuk kriteria buat investasi ya. Kalau teman-teman masuk di 50 ya berarti udah bagus gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin dia bentar lagi tembus nih. Bentar lagi PBV-nya 2 kali. Nah kalau udah 2 kali berarti dia nggak masuk lagi. Ya mungkin masuknya di 50 lah untuk Koka. Oke guys, masuk ya kriteria Koka. Terus yang lanjut lagi apa nih? Lanjut lagi yaitu saham PTBA. Kalau PTBA mungkin udah jelas ya teman-teman. Saham PTBA ya. PTBA di sini kita lihat
BBV-nya masih 1,5, ROE-nya di atas 15, PER-nya di bawah 15 tadi, di bawah 10 bahkan, di 6 kali PER-nya. Masuk ya semua guys. Nah, pakai rumus. Nah, cara dapetin rumusnya gimana? Saya nggak niat buat bagi sih, cuman nanti bagi teman-teman yang ikut kelas STS berikutnya gitu ya, saya akan bagi. Kelas STS tuh banyak banget bonusnya ya. Selain dapat rumus uptrend, ya nanti gini kita akan kasih, terus ada saham-saham murah juga selain ini, terus ada screener buat swing, terus macam-macam lah guys. Nanti kalau ada kelas berikutnya ya jangan sampai ketinggalan gitu ya, kelas swing pendeknya. Oke, mungkin itu aja mas dari kita, coba untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.